بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita semuanya, senantiasa kita ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah adalah manusia paling baik di permukaan bumi ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengajarkan kepada manusia jalan yang lurus agar manusia selamat di dunia, selamat di akhirat, dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Anak Ustaz yang berada di rumah, semoga Allah menjaga antum semuanya, menjaga keluarga-keluarga antum, menjaga para ustadz kita dan kaum muslimin pada umumnya dari berbagai musibah. Kita lanjutkan anak Ustaz pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita masuk kepada bab 6, mandi besar atau mandi wajib. Mandi menurut bahasa Arab berarti mengalirkan air pada seluruh anggota tubuh. Jadi dalam bahasa Arab mandi itu artinya adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Sedangkan menurut syariat Islam, mandi adalah menyiramkan air yang suci ke seluruh bagian tubuh dengan cara tertentu disertai niat. Inilah yang disebut dengan mandi wajib. Jadi kita basuh, kita menyiramkan air ke seluruh tubuh kita, yaitu dengan air yang suci disertai dengan niat. Kita masuk poin A, Ustaz, hal-hal yang mengharuskan mandi besar. Jadi apa yang menyebabkan kita mengharuskan mandi besar? Ada beberapa hal yang mewajibkan seorang mandi besar sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi sesuai dengan agama Islam, ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Hal yang mengharuskan mandi besar, poin pertama, keluar air mani atau junub. Jadi keluar air mani atau junub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Quran surah Al-Maidah
ayat 6. Dan jika kamu junub maka mandilah. Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis beliau, Rasulullah bersabda, fa idza fadakhtal ma'a fa'tasil. Jika engkau memancarkan, jadi jika engkau, kata Rasulullah, memancarkan atau mengeluarkan air mani, maka mandilah. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad. Jadi ya Ustaz, kalau kita mengeluarkan air mani maka wajib mandi. Kenapa? Karena kalau kita tidak mandi sedangkan kita dalam keadaan berhadas besar, maka pertama kita dalam keadaan tidak suci. Yang kedua, kita melaksanakan solat kita tidak diterima karena orang yang melaksanakan solat dia harus berada dalam keadaan suci. Orang yang sedang tidur terkadang tidak menyadari keluarnya air mani dari dirinya. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki atau perempuan bermimpi lalu bangun dan melihat ada air mani, maka dia harus mandi. Adapun jika dia bangun tetapi tidak melihat air mani atau bekasnya, maka dia tidak wajib mandi. Jadi kalau ada pamannya, kita lihat di celana kita air mani, maka kita wajib mandi. Kalau ingin melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita masuk Ustaz ke poin yang kedua, yaitu haid dan nifas. Dua hal ini mengharuskan wanita mandi. Mandi ini dilakukan setelah haid dan nifas selesai, yaitu dengan berhentinya darah yang keluar. Seandainya seorang wanita mandi belum selesai dari haid atau nifas, maka mandi tersebut tidak sah. Karena di antara syarat sah mandi dalam kondisi demikian adalah benar-benar suci dari darah haid. Jadi kalau wanita sudah balik, sudah dewasa, maka kalau dia haid ataupun nifas setelah melahirkan dan tidak ada lagi darah keluar, maka dia wajib mandi dan laksanakan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Fatimah bin Abi Hubais, jika kamu mengalami haid, maka tinggalkanlah solat, dan jika telah berakhir, maka mandi dan kerjakanlah solat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu ada Ustaz ya. Rasulullah juga memerintahkan para sahabat, yaitu apabila haid maka solat ditinggalkan, dan jika telah berakhir maka mandi dan kerjakanlah solat. Baik, poin yang ketiga,
masuk Islam bagi non muslim. Jadi masuk Islam bagi non muslim. Dahulunya dia kafir, kemudian Allah beri hidayah masuk Islam, maka dia masuk Islam, dia harus mandi terlebih dahulu. Itu mandi wajib. Begitu juga dengan orang yang dahulunya Islam kemudian menjadi kafir, keluar dari Islam, kemudian Allah beri hidayah lagi, kembali lagi ke Islam, maka dia juga wajib untuk mandi. Diharuskan mandi bagi orang kafir masuk Islam, baik dia belum pernah masuk Islam maupun sudah pernah namun murtad. Hal ini didasarkan pada hadis Qais bin Asim. Dia bercerita, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud akan masuk Islam. Lalu beliau menyuruhku mandi dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Kita masuk Ustaz poin yang keempat, salat Jumat. Hukum mandi untuk melaksanakan salat Jumat adalah wajib dan orang yang meninggalkannya berdosa. Rasulullah menyampaikan dalam hadis beliau, Rasulullah bersabda, ala kulli muhtarimin rawahun ila Jum'ah. Setiap mukallaf wajib pergi untuk salat Jumat. Wa ala kulli man raha ila Jum'ah al-ghusl, dan kewajiban orang yang mengerjakan salat Jumat adalah mandi. Jadi Rasul mengatakan kepada kita, setiap mukallaf wajib pergi untuk melaksanakan salat Jumat, dan kewajiban orang yang akan mengerjakan salat Jumat adalah mandi. Hadis riwayat Abu Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i. Baik, poin yang kelima yang terakhir, meninggal dunia. Meninggal dunia termasuk faktor yang mewajibkan mandi. Jadi siapa yang meninggal dunia maka wajib untuk mandi. Yaitu yang memandikan adalah orang yang berada di sekitar rumah orang meninggal dunia atau kerabatnya, keluarganya ya. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Dia bercerita, Nabi pernah masuk menemui kami, dan ketika itu kami sedang memandikan putri Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dia tiga atau 5 kali, atau lebih dari itu jika menurut kalian memang diperlukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun bagi orang yang meninggal dunia dalam peperangan atau mati syahid, tidak perlu dimandikan dan tidak juga disolati. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah yang di dalamnya disebutkan Rasulullah memerintahkan kami untuk menguburkan para syuhada bersama dengan bekas darah-darah mereka. Mereka tidak dimandikan dan tidak disolati. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu Ustaz ya, ada 5 yang mewajibkan seseorang itu mandi besar.
Yang pertama tadi keluarnya air mani atau junub. Yang kedua haid dan nifas. Yang ketiga masuk Islam bagi orang kafir atau non muslim. Yang keempat salat Jumat. Yang kelima meninggal dunia. Itu yang bisa saya sampaikan Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.